Gimana Mas? Gue pengen tahu stabilisernya kayak gimana. Pengabdi Season 2. Penganis. Bagus ya? Yang pertama Bukan lebih apa tuh, bagus. pas Yang lima. pertama. Yang pertama lebih bagus. Iya, kalau buat gua. Lu bilang ngajakin ribut wawancara kayak gitu mah. Gimana? Bangsat. Akhirnya segmen bacot lagi. Emang boleh sambil ngerokok? Wah anjing gue kayak episode 2 sambil minum. Astagfirullah. Buka OBH. Ngomongin sama jadi penabur setan pengabdi saset Pengabdi Saset. 2 ya. Sebut saja pengabdi. Ya, baru nonton kemarin ya di Hollywood. Iya, kita kan sama-sama. Ya, kita anak kantor. Anak kantor. Nonton di Hollywood, Hollywood 21 yang cuman itu besoknya aja. Iya. Hotelnya Iya. Sepi sih. Konteksnya sih bagus. Terus gimana? gelisah kan kita? Waktu keluar. Iya. Keluar bisa. Soalnya filmnya jelek. Gini loh. Enggak, benar. Gue ngomong dulu. Jadi dengan seluruh marketing yang ada, kita bisa bilang budgetnya 100 juta, 60 jutanya itu buat marketing anjing. Yang artis-artisnya, lu pernah lihat ya? Yang orang nonton nih, tiba-tiba artisnya datang kayak makasih bang bro, karena filmnya jelek. Artisnya datang main ke bioskop men. Pendapat dia ya. Kalau gua masih malu-malu kalau gua. Tapi kita mau ngomongin dosa-dosanya skrip film tersebut, Pengabdi Season 2 ini. Pengabdi Saset 2 oleh karya sebut aja Mawar. Kan sutradaranya. Mawar Okoj. Enggak. Joko Mawar. Jiki Mawar. Itu dosa dan pahala. Jadi gue maunya gue imbang. Nah, Ya Allah. kita omongin dosanya dulu dong. Ya, oke. Ya kan? Oke. Mau langsung dimulai. Ngomong aja. Nah, Bentar, itu mic nyala kan hijau? Oke, sip. dari adegan pertama dong. Si Kesan lu gimana? Boska. Iya, Lembang. Nah, gua 1955. awalnya ngeliat si waktu adegan pertama kan di mobil. Itu skripnya sih agak kaku ya. Jujur ya, terus kayak udah mulai masuk, gue coba telan dulu lah. Iya. Nah, mulai masuk si Boska di scene yang setan yang pertama kayak wah anjing lumayan disturbing nih. Kayak yang dijual bukan jump scare nih, oke nih ya kan, kayak pocong sekian banyak duduk. Maksudnya itu kan bener-bener apa ya, bener-bener mengganggu secara visual buat orang-orang awam lah ibaratnya ya. Yang mengganggu lu pocongnya atau pose sholatnya? Pose sholat. Pose sujudnya. Pose sujud. Ya, pose sujud. Nah, kalau gue bahasnya arsitekturnya, kan Boska kan. Ya. Nah, di situ dosanya pertama adalah Nanti di sini ada counter ya, scene counter gitu ya. Iya. Teling satu. Oke. Boska itu punya ikatan emosional yang kuat dengan perfilman Indonesia. Lu tahu kenapa? Petualangan Sherina, Ya. film produksi pertama setelah Indonesia itu filmnya lesu selama puluhan tahun. Oh. Itu Petualangan Sherina kan? Ini valid ya dari Valid. umurnya udah tua soalnya ya. Emang lu belum lahir pas Petualangan Sherina? Udah anjing. Udah kan? Nah, itu kita tuh punya imajinasi Yang bahagia. gitu. Boska, wah Sherina sama Sadam Ada malam-malam pacaran, ya kan? SD ya. Iya kan? Vega, Capella gitu kan? Itu indah banget gitu kan? Iya. Makan Nah, Skittles. siapa yang ngeh 40 tahun sebelumnya di situ tempat pocong sekte gitu. Jadi kayak anjing. Berarti pas Sherina sama Sadam lagi lari-larian gitu, apakah mereka sadar bahwa itu adalah tempat pemujaan setan? Nah, ya, anjing, jadi bodoh. di situ itu adalah gangguan pertama buat gua. Karena kayak waduh, kok Boska sih gitu. Yang dipilih gitu. Kenapa nggak hal lain? Nah, tapi gue berpikiran baik karena gue pikir ada hubungannya sama sains. Oke. Tapi kan jadi pertanyaan, kenapa setan dikaitkan sama sains? Ya. Maksudnya kan Boska itu kan identik sama upaya mendorong sains di Indonesia Ya, kan. dalam hal astronomi. Penelitian astronomi, Betul, lalu betul. banyak hal gitu. Terus kok jadi balik lagi
itu ke mistik. Nah ini apakah disengaja atau enggak, itu mungkin sutradaranya yang tahu. Tapi justru mungkin itu malah memang mau melukai memori kolektif kita tentang Sherina. Maksudnya Nah, anjing. jangan-jangan itu disengaja. Jadi mungkin Pak Joko, Pak Jaka. Siapa sih namanya? Joko Widodo. Wah, Itu apakah memang sengaja gitu? Ya. Memang pengen merusak imajinasi atau ikatan emosional kita dengan Boska. kolektif memorinya. Nah, kebetulan di adegan di situ ada adegan yang salah banget kan, skripnya. Yang mana? Wah, besok Indonesia akan ada perhelatan besar. Dibuka korannya. Udah ada pose. Udah ada fotonya. Pemimpin dunianya di depan gedung Asia Afrika. Loh, ini acaranya besok apa kemarin? Kok udah ada fotonya? Apakah ini film tentang multiverse ataukah tentang mesin waktu? Jadi hayalan gue liar tuh. Iya, Tapi iya. gue masih husnuzon. Wah, ini mungkin memang disengaja gitu. Nah, memang adegan pembuka itu ya cukup meyakinkan sih gitu kan, kayak wah pocong ngumpul, kan biasanya pocong satu-satu ya, dia penyendiri kan, introvert. Ini pocongnya guyup gitu, ngumpul, Karang Taruna. meeting pocong gitu kan. Tapi kan adegannya juga mulai, wah apakah pocong ini jalan sendiri ke dalam gitu kan? Lah kan pocong tangannya diikat, buka pintunya gimana? Gitu loh, kan itu ada pintunya, pintu engsel, handle. bukannya gimana? Nah itu jadi ada banyak hal kecil yang agak mengganggu. Ini terkait dorong. Nah iya kan, kecuali pintunya otomatis. Ya kan. Belum ada tuh tapi pintu otomatis. Iya, tahun tapi 55. gue husnuzon. Oke. Ada anggota sekte yang Bapak bukan orangnya ini ya prasangka baik ya? itu cara gue bertahan hidup gitu. Nah, si anggota mungkin ada anggota sektenya yang bukain pintu, Ya, gitu. ya. Ada panitia lah. Ya. Oke lah. Anjing. Jadi itu disudahi. Jadi tentang Boska yang mengganggu gua adalah itu, gitu. Tentang dia ikon sains, tapi dipakai untuk cerita mistik. Ini cukup umum sih, gitu. Nggak Ya, apa-apa, gitu. Kayak misalnya cerita setan pakainya katedral, atau cerita setan pakainya bangunan yang ikonik, itu wajar-wajar aja. Betul. Jadi masih nggak apa-apa. Nah, adegan berikutnya, dosa kedua, rusun. Wah, anjing ini dia nih. Ya kan? Mulai Rusun ini. kan? Rusun, Di Jakarta Utara. ya settingnya itu tahun 1984. 8 sampai. Tapi pada setting 84, rusunnya udah buluk. Artinya kan nggak mungkin dibangun tahun 84, ya dong. Berarti dibangunnya kan kalau ngelihat buluknya itu udah puluhan tahun. Jadi kan mungkin tahun berapa? 60? Iya. Ya kan? Nah, sebagai arsitek gitu yang belajar sejarah, Kebetulan ya, Pak. kebetulan gitu berurusan dengan social housing dan rumah susun. Lu belajar jadi arsitek untuk momen ini ya. Nah, pada tahun yang sama gitu ya, katakanlah Indonesia tahun 62, gedung paling tinggi aja tuh Sarinah sama Hotel Indonesia yang jumlah lantainya mungkin ya cuma belasan, Betul. ya kan, mungkin tingginya hampir sama, bahkan nggak nyampe. Jadi kayak tahun berapa gitu, kalau dia dibangunnya tahun 60-an, ini jadi gedung paling tinggi di Jakarta. Iya. Aneh dong. Si heboh anjing. Si heboh. Iya. Nggak masuk akal. Ya, oke. Jadi agak ganggu gitu, kenapa settingnya tuh milih tahun segitu lalu dia setback gitu. Terus rusun pakai lift itu baru muncul, dibangun di tahun 2000-an. Sekarang. Rusun soalnya ya. Iya, karena social housing rusun itu pasti menghindari lift. Karena ya apalagi tahun segitu hitungannya lift barang mewah. Karena lift barang mewah gitu. Lift pertama itu Hotel Indonesia yang diresmiin tahun 62. Itu lift pertama, lift modern pertama ya. Jadi ada lift zaman Belanda yang pakai Retekan gitu kan. ya, tapi maksudnya kan enggak. Ini Ini kan kan di pencet. film pencet kan gitu. Nah, gue curiga ini apa nggak teliti milih konteksnya gitu ya. Kalau mau filmnya klasik, kenapa rusunnya gedungnya tinggi? Kenapa nggak rusun 4 lantai? Dan apa ya? Itu kan rusun kalau jangan-jangan kalau dia nggak dibangun tinggi dan nggak pakai lift, budgetnya cukup buat bikin rumah layak huni gitu. Iya. Dengan tanah seluas itu. Dengan tanah seluas itu mungkin kalau dibangun rumah 4 lantai, itu semua bahagia gitu. Rumahnya bisa dicat, ya kan, ini kan rumahnya nggak rusunnya nggak dicat. Kan ini expose.
Tapi tahun 84 Unfinished. pakai kayak sebutnya ya. Kita boleh sebut Ya itu ntar di gitu. Nah jadi kayak nggak masuk akal pada tahun gitu ada rusun bangunan tinggi pakai lift. Terus gue mikir argumennya, oh jangan-jangan skenarionya liftnya dipasang belakangan. Jadi dipasangnya tahun 84, sebelumnya nggak ada. Karena ada kebutuhan. Iya, tapi nggak mungkin. Lu nggak mungkin bikin gedung 14-15 lantai tanpa tapi lift. nggak pakai lift, cuma tangga doang nggak mungkin. Iya gitu. Itu jadi kayak sosial. Itu loading barang cara gimana anjing? Iya kan, nggak masuk akal kan. Rusun itu nggak gitu. Rusun itu 4 lantai gitu. Itu rusun pertama itu Kebon Kacang, Tanah Abang. Itu rusun-rusun awal tuh. Ya semua kan kayak 4 lantai kan. Ya. Terus akhirnya rusun Kelapa Gading gitu. Itu 4 lantai. Jadi kayak Ini rusun Tebet juga 4 lantai. ini Kementerian PUPR pada waktu itu siapa gitu yang memutuskan membangun 14 lantai pakai lift. Ya akhirnya nggak beres kan? Iya. Akhirnya berantakan kan? Siapa gitu yang ide? Nah, itu dosa kedua. Sebenarnya udah banyak sih itu. Oh iya, iya. Itu udah runtutan itu udah kemana? Dosa yang kecil-kecil 2A, 2B, 2C. Nah, itu dosa kedua. Jadi kayak dosa pertama Bosca dan konteks yang dipilih. Dosa kedua. Jadinya kalau kita ngomongin rusun itu, kan akhirnya dia dibangun di atas kuburan. Yang itu kan ada Iya. lahan kuburan, terus dia Iya. dibangun situ kan mau sebelahnya mau dia ya udahlah you name it lah. Ya. Berarti kan kalau emang dia di atas kuburan, kuburannya antara digusur, dipindah, kayak dipindah jadi apa namanya, kayak Casablanca, ya kan? Atau ya udah dipindah, ditimpa aja gitu. Nah, Iya. itu kan tanahnya luas anjing. Ya mungkin kuburannya luas. Ada tamu, Barda. Sini dah. Tokoh Betawi barusan masuk. Iya, yang punya tanah. Nah, oke. Mengenai site berarti kita ngomongin ya. Itu dosa ketiga site-nya. Dosa ketiga, betul. Dosa ketiganya adalah ini ngomongin rusun dibangun di Jakarta Utara. Nah, kalau ngelihat gambarnya itu di Jakarta Utara apa di Kalimantan Utara gitu. Karena sepi banget, Pak. Lu ngerti nggak sih Jakarta Utara itu seramai apa, Pak? Kawasan Priuk. Walaupun tahun Sunter, segitu ya. tahun segitu itu penuh gitu loh. Kagak ada tanah ngablak-ngablak begitu gitu. Dan agak aneh ya, maksudnya rusun dibangun sendiri, Nggak ada lahan apa-apa. kosong gitu. Yang kayak gitu kan cuma Mekarta. Itu nggak mau gemir. Yang bikin kota baru di Tapi Sama maksudnya IKN berarti. iya gitu. Terus ada yang mau tinggal di sana. Kalau gua jadi warganya, gua mendingan cari kontrakan di Sunter. Iya, bener. Ya nggak sih? Ya maksudnya cari kontrakan banyak tempat yang lebih baik sih. Kampung Murah maksudnya juga. tahun 80-an kampung kota kan masih di mana-mana sih. Iya, kecuali itu kerja paksa. Ya. Nah, oke deh, kita mengkritik. Kan sekarang mengkritik harus ada solusi kan. Ya. Ini bukan Twitter loh, tenang aja. Tapi maksud gua, kalau misalnya mau di konteks Jakarta Utara, ya memang harus rapi gitu. Konteksnya memang misalnya kawasan pelabuhan atau pergudangan. Gudang sih, sepi Iya kan? gitu kan. Abandon Ya, industri benar, tiba-tiba benar. itu lebih masuk akal. Nggak kepake puluhan tahun ya oke lah. Iya gitu. Dan gue pikir kayak ini kan kira-kira kita hitung-hitung ada berapa orang di situ? 14 lantai kali kali 20 unit. 20 unit. Berarti 280 unit. 280 unit, 1 unit diisi 4 orang. Katakanlah 1000. 1000. Okupansi 1000. 1000 orang ngumpul di satu tempat itu nggak mungkin cuma menimbulkan keterisolasian kayak gitu. 1000 orang itu kan pasti perlu kebutuhan pokok. Ya kan? Warung. Tukang gorengan pasti datang. Betul. Tukang mainan anak pasti Intinya datang. itu nggak mungkin disediakan semua oleh lantai satunya, lantai dasar ya. Pasti ada orang luar yang juga Atau di ambil kampung peran. lain. Di kampung Nggak lain mungkin. benar. Tukang dagang tuh pasti rame di bawah. Iya. Jadi kayak kalau ada 1000 orang tinggal di satu tempat itu nggak mungkin kesannya kayak kecuali itu memang utopian ya atau distopian. Dystopian. Jadi kayak kalau kita nonton film platform misalnya, itu kan orang memang ditempatin di sana harus sebagai penjara kan, menjadi masuk akal gitu loh. Atau The Raid. Nah, The Raid ini menarik dulu. The Raid yang pertama itu kan konteksnya mirip ya, rusun gitu.
tapi kebangunnya itu rapi. Dia memang abandoned city gitu, jadi kayak masuk akal lah gitu. Oh ini kota yang karena sering banjir, banyak penyakit, wabah. Akhirnya ditinggal. Iya, jadi orang yang minat di sana adalah orang yang mungkin Tertekan. atau secara lari ekonomi. dari hukum atau lari Ya, dari benar, itu lebih sistem, masalah. ya Lari kan? dari sistem. Itu yang terjadi kalau contoh di Hong Kong Kowloon Wall City yang Betul. sekarang udah nggak ada gitu. Betul. Itu memang kejadiannya kayak gitu, Ya. padat banget, kumpul dan tercipta ekosistem yang khas sih kalau menurut gua. Nah ini nggak terjadi di film, jadi kayak sepanjang nonton tuh kayak aduh kok gatel gitu ngelihat konteksnya ini kayak nggak pas, agak aneh. Kalau gua jadi si tokoh utamanya si Tara Basro, mendingan cari kosan di dekat pabriknya nggak sih atau kantornya nggak sih? Ya, maksudnya kan pada akhirnya juga ada adiknya kayaknya Iya. nggak sekolah. Nggak, ini kan tahun 1984 ya, maksudnya belum kayak 2022 yang Rumahnya di Bekasi, sekolahnya di 8. iya atau yang ini gentrifikasi kayaknya Iya. belum segitunya Iya. gitu. Harga tuh nggak semahal sekarang gitu. Hunian layak itu kan isu sekarang. Isu sekarang betul. Dulu tuh pilihan masih banyak gitu. Orang tua gue mungkin tahun 84 dengan gaji seadanya aja masih bisa punya rumah. Nggak Bintaro itu baru muncul 80 ya. Iya, nggak sesusah itu gitu loh. Tahun 84 ya. Kalau 2022 Ya, mungkin beda cerita. ya gue nggak punya duit atau gue punya catatan kriminal Ya, gitu atau betul, ya dia ada keharusan yang membuat orang-orang itu harus tinggal di sana. Itu dosa yang ketiga. Side konteks. Apalagi ya? Ada lagi? Masih nyambung sebenarnya kayak yang ketiga. Kebangunan ya? Iya. Tapi ini nyambungnya ke scene terakhir. Jangan scene terakhir dulu. Masih banyak kok dosanya. Enggak, tapi gue akhirnya kan kita lihat si Tony. Tahun itu yang mana? Tony itu yang benerin radio. Oh Nah, iya. kan dia bawa motor. Iya. Dia punya motor. Kan parkirnya di bawah. Banjir loh. Makanya Oh iya. banjirnya kan lantai 1 kelelep nih. Iya. Lantai 1 kelelep dengan lapangan seluas itu, lantai 1 kelelep. Anjing itu motor ludes anjing. Kagak ada yang angkat, kagak ada yang masukin ke atas. Udah tau mau banjir, airnya mulai naik, kagak ada yang naikin ke atas. Ditinggal aja gitu sama orang. Iya juga sih. Sebenarnya dari ide tentang badai aja, kayaknya dulu nggak ada deh perakiraan cuaca badai di Jakarta kayak gitu. Kita taunya banjir aja gitu. Iya, Ya nggak tahu-tahu sih? banjir. Tahu-tahu banjir. Adegan TV masih nyala di tengah malam aja itu udah salah. Sebagai gue yang hidup di zaman itu, Yang channel TV gue tahu TV itu berakhir di jam 10 gitu. Setelah dunia dalam berita. Habis itu ini UHF gitu yang Iya, warna-warni. setelah dunia dalam berita jam 9, habis itu nggak ada tayangan atau ada tayangan sedikit ya sejam. Kalau ada layar emas mungkin sampai jam 11 malam, 12. tapi pasti udah off lah gitu. Dan gue punya pertanyaan. Kan lo kan sebagai saksi hidup di zaman itu ya. Iya. Petrus ada gak? Petrus itu ada, tapi nggak kayak yang diceritain. Gimana? Nah, setahu gue ya, kebetulan rumah gue kan di Cibinong, dekat Cilengsi. Itu mayat Petrus emang dibuangnya di hutan karet. Jadi kadang kita suka nemu ada mayat yang ditemuin dan menargetkan waktu itu preman, identiknya dengan orang bertato, Ya. gitu kan. Jadi konteksnya sebenarnya agak aneh kalau itu tahun 84 dan konteksnya Petrus dan dia harus nyari 1.000 orang gitu, kayaknya nggak masuk deh. Dibuang itu di kawasan rural biasanya, nggak di pusat kota gitu. Terus ngapain si bapak itu nyimpen jempol ya di koper? Verifikasi data. Enggak, maksudnya Enggak, jadi ketika udah kumpul 1.000 kan dia ngomong setannya. enggak, ngapain dibawa tiap hari, taruh aja di lantai 15. Iya nggak sih? Lu dapet target baru, potong jempolnya bawa pulang, kan lebih gampang bawa jempol satu daripada bawa jempol sekarang. Semuanya dibawa anjing. Itu kan bau banget pak, gitu. Terus kayak aneh nggak sih? Koper lagi. Maksudnya untuk bunuh orang selanjutnya kan gak perlu bawa jempol orang yang kemarin lu matiin. Betul. Iya nggak sih? Mendingan bawa jempol satu kan. Dan kenapa jempol gitu? Kalau gue jadi Petrusnya, gue bisa berdamai sama bapaknya.
Gue jangan dibunuh, jempol gue aja dipotong. Tapi kan buktinya cuma jempol. Iya. Orang nggak mati kalau jempolnya dipotong. Maksudnya Yakuza punya tradisi potong jari kalau berbuat kesalahan. Ya udah, potong, sembuh, Beres. Iya. gitu loh. Jadi ada hal-hal gitu. Nah sekarang balik ke arsitektur nih, karena gue pengennya bahas arsitektur. Oke. Tipologi bangunannya kan, Wah, ini cacat sih. satu lantai, ada voidnya di tengah. Satu gitu masa. kan. Satu masa kan. Ini mirip konteksnya Judge Dredd. Nonton nggak lu Judge Dredd? Nggak nonton gue. Judge Dredd atau platform sama lah. Judge Dredd, platform, Dredd. Waktu itu tuh yang motor oke. sih. Ada void, terus ada Iya. gitu kan. Void itu mengakibatkan apapun yang terjadi di lantai satu itu bisa didengar Ada di lantai lain. dampaknya. Ada dampak. Secara visual maupun audio. Betul. Misalnya lu nyari orang ya lu teriak aja, ya kan? Perlu Terus kalau rela. yang satu dibunuh teriak pasti kedengeran sama yang lain gitu. Jauh-jauh Pak, itu kan gelap, mati lampu. Terus ada pakai senter, nggak kelihatan si anjing. Iya sih. Senter ada yang jatuh dan Iya. Terus kan dia takut apa ke lantai dasar, berenang takut kesetrum kan? Kan mati lampu. Kalau mati lampu bukannya listriknya mati ya? lampunya doang yang mati. Hah? Lampunya doang Tapi yang listriknya ada. Ngecas aja di bawah. anjing. Coba. Anjing banget, anjing loh. Jadi mati lampu apa enggak? Gitu loh. Itu agak. Anjing itu fail banget sih. Itu fail banget sih anjing. Gue masih lebih paham kalau konteksnya ambil aja tahun 2000-an. Konteksnya Kalibata City. Kalibata City-nya mati lampu. Ya. Hujan badai. Chaos. Basementnya tenggelam. Nah, konteks itu lebih dapat kalau menurut gua. Lebih oke gitu. Seram juga Kalibata City. Iya. Tinggal di situ ya. Gue tinggal di sini. Iya. Sering ada kasus bunuh diri, ada yang OD, ada yang wah macam-macam lah. Maksudnya Great ego. emang kebangun gitu. Iya, Jadi kayak betul. kenapa harus tahun 84? Terus kayaknya orang 84 juga tampilannya Listrik nggak mati. listrik mati. Listriknya mati, Bray. Kalau bisa nyetrum, Bray. Ya udah. Tentang lift jatuh. Wina. Iya, enggak. Kecelakaannya. Itu juga agak aneh. Kan sebelum lift jatuh, si anak-anak main ini kan ngelihat Ada duit. koin Ya, koin. jatuh Ah. masuk lubang Ah. yang akhirnya menimbulkan anak-anak itu pas lagi liftnya macet kebuka itu ngambil duit kan. Ya, betul. Lu lihat nggak sih itu duitnya sebanyak apa? Itu si mbaknya ngapain bawa receh sebanyak itu dan tumpah semua? Oke, husnuzonnya zaman itu koin masih sangat pakai, masih sangat berharga. Apakah dia sekretarisnya Paman Gober? Dan kan yang masuk ke lift itu lubangnya kecil. ya? Begitu kebuka banyak banget beranak anjing. Kayak itu udah bertahun-tahun ada jatuh. Iya. Agak diambil-ambil. Enggak, emang pada zaman itu uang kertas kemana Pak? Ngapain? Apakah dia adalah manusia silver? Enggak. tapi koin lain lagi mungkin gua salah ya. Pas kebuka terus ada koin-koin gitu, lu sadar ya? Lantai dasar lift itu tanah. Aneh juga, iya Itu benar. tanah anjing. Tanah ya? Jadi nggak ada slopnya anjing. Mesinnya di mana? Gak tahu. Jangan-jangan itu jatuh. Dengan kekuatan gaib dia bisa naik turun. emang kontraktornya juga pengabdi sahat juga. Dan setahu gua, lift itu walaupun di lantai dasar, masuk ke bawahnya itu jauh. Iya, benar. Kayak 2,5 meter. Jadi kalau masuk ke situ emang setinggi Setinggi orang. ini. Iya, karena dia ada pegas. Ada pegas, betul, ada penahan. Jadi bukan tanah. Bukan kok. tanah, enggak. Enggak, men. Itu iya benar. Itu bizarre juga. Terus kalau anak itu masuk, itu tinggi pasti. Nggak serendah itu. Ada mesin, ada. Iya. Ini kayaknya liftnya nggak pakai mesin deh. Kayaknya ada Ya, jin ya. Ada kayak Flintstone. Anjing. Ya, pantas jatuh. Capek, Bray. Capek saya. Capek. Ini baru setengah loh. baru setengah jalan belum ya? Udah berapa menit sih? Anjing udah 24 menit. Ada lagi nggak? Ada. Gedung itu Bentar. Ini
Nah, Oke. Karena gearnya murah ya, jadi harus beberapa part. Tadi kerekam. Udah kerekam. Ada adegan tiga anak itu Nah, penasaran kenapa ada lantai 15. Ya kan? Ya. Ada ya, gedung. dia ngitung lantainya. Iya, terus kayak oh ini apa ini? Ya, Pasti yang nggak ada ada akses. gitu kan. Iya. Mereka kan udah tinggal di situ 3 tahun. Iya, iya. Kenapa penasarannya cuma malam itu? Emang selama 3 tahun kemarin lu ngapain aja? Tapi kalau itu gue masih bisa susun. Kenapa? Karena baru ngelihat foto gedungnya. Lu tinggal dari luar gedung juga kelihatan. Lu kenapa nyadar pas baru lihat foto? Emang tuh gedung kagak kelihatan dari luar? Emang tuh anak kalau lagi jalan ke rumah kagak ngeliat gedung gua kok aneh ya? Ada atasnya. Itu kan emang udah aneh, Pak. Kenapa penasarannya? Dan kayak kenapa pas lagi badai mati lampu baru penasaran? Tapi yang bikin gue dari scene yang itu, yang bikin gue kesel adalah ketika dia sadar, oh berarti besok ada sesuatu, ngapain lu ke atas anjing? Nah, itu banyak banget adegan yang menurut gua kejebak ke stereotip film horor barat yang kita selama ini kesel. Iya, yang Ada bunyi, apa itu datangin? mentality wajah kan? ya. Ada yang manggil. Heroisme. Misalnya manggil nama lu kan si ibunya manggil si apa? Wina ya benar. Wina. Wina sih, Wina. Iya, terus begitu ditanya ibunya cabut. Kalau gue sih cabut sih karena gue pasti tahu ibu gue nggak bakal manggil kayak gitu. Terus ngapain juga ibunya pergi? Pintu liftnya kebuka. Ngapain masuk? Nah, Ngapain masuk? masuk kan, mati kan lampunya, sih senternya apa koreknya, Ya. nyala lagi, terus dia sadar liftnya hilang, terus dia jatuh. Lo inget nggak sama apa? Tom and Jerry nggak sih? Wah anjing, iya lagi. Anjing. Kayak nyadar ke pinggir jurang, inget, Terus lihat anjing, bawah, udah jatuh. Wah ngaco sih. Iya nggak sih? Gue Iya, pengen anjing. ngakak kayak pas itu. Itu gua mau beri ngakak sih. Iya kayak kok jatuhnya mesti nunggu dia sadar gitu. Iya anjing, kayak itu bapak nggak ada liftnya. Ya itulah gitu. Terus si adegan dia ini adalah adegan yang menurut gue paling maksa dan paling ganggu. Ada seorang pemuda yang mau nyolong tetangganya. Wah iya. Dia bolongin tembok Pakai garpu. Terus setelah bolong garpunya jatuh, dia nyuruh orang lain buat masuk. Enggak, garpunya jatuh. Caranya gimana? Kan lo kerik nih kan. Batu bata. Tuh batu bataan kayak kita tahu kan ukuran batu bata. Kita tiap hari ngeliat batu bata ya. Itu gede banget, nggak kayak batu bata kan. Kan kerik nih. Ya lihat lah dia berhasil ngerik segala macam terus didorong kan. Nggak mungkin ditarik dong. Iya. Dorong atau tarik serah deh, tapi intinya copot. Garpunya kagak gimana? Enggak, gue ada yang lebih enigmatik lagi. Lebih diabolikal. Kalau lu punya garpu atau lu pengen nyolong tetangga lu, gua tanya. Yang lu congkel tembok Atau apa lu pintu depan? Congkel. Kan adegan si anak itu masuk ke kamarnya Pak RT. Pakai obeng. Iya. Itu pinter gitu loh. Ada. Maksudnya mereka punya kemobilan untuk mikirin scene seperti itu kan. Si anak itu kenapa nggak pakai obeng? Ngelobangin tembok kalau dengan logika yang sama kan? Ngapain lagi lu nyolong tetangga, ngelobangin tembok, terus yang hanya untuk adegan supaya salah satu Si tokohnya Tony masuk. nemu album foto yang isinya Si Ron adalah Minor. anggota itu, Iya, terus kayak iya. aduh kayak ya udah lewat pintu dan depan. dan premisnya juga tai sih. Ibaratnya scene dia ketemu sama si preman ini yang dia mau nyolong ini, kan si Tony kan ketemu nih Iya. habis ngecekin mayat. Itu ntar dulu. Itu satu pembahasan. Nah, ketemu tapi kayaknya seakan-akan orang lupa atau mungkin saudaranya juga lupa. Scene sebelumnya kan mereka mau berantem Iya kan karena gara-gara si cewek. Si cewek. Iya, terus mau berantem mau Terus jadi ribut kan. sobat. Ya, terus tiba-tiba kayak yaudah deh gue bantuin kayak. Tapi memang banyak hal yang gak masuk akal. Si Tony disuruh Pak Ustadz, gue nggak tahu kenapa Pak Ustadz tuh dapat inspirasi dari mana harus ngecekin Jenazah. kamar satu-satu Iya. yang korban kecelakaan karena lagi badai gitu. Dan pas mati lampu
dan cuma bawa kayak kenapa nggak besok pagi aja sih Iya, Pak? iya. Gitu loh. Iya. Kayak kenapa harus malam itu? Kenapa harus ngecek? Akhirnya nyuruh orang juga, orangnya mau lagi. Iya anjing, bocah. Si Tony tinggal bilang ke Pak Ustadz, iya sudah saya cek aman. Iya, nggak Kan ada. selesai kan. Terus ada adegan pintunya situ kebuka, oh ditutupin, bocor kena mayatnya digeser. Gue nggak bakalan geser mayat sumpah. Disuruh pilih center atau korek. Korek. Dan koreknya bisa nyala itu aneh sih. Lu ngerti nggak sih korek? Kita mau nyalain rokok aja ya. Kalau pakai korek batangan nyalanya susah dan geser dikit mati. Iya, ini pakai jalan. Pakai jalan. Anjir itu korek merek apa ya? Sebenarnya gue mau bertanya juga. Ya itu sebungkus ada 15.000 sih koreknya. Iya, tapi gue malah jadi teringat nggak sih kisah lain sih. Ada tempat prostitusi emang bayarnya pakai korek. Anjing lu mah. Alay begitu, terus tahu dari mana lagi anjing? Satu korek 500. Ya Jadi kalau mau lihat, dinyalain lihat Ya koreknya mati habis. itu kayak ini ya. Satu batang kayak korek 500. fee buat ngintip ya. Anjing bener-bener. Fuck, nggak usah ketawa lu kerja. Ada adegan nggak masuk akal juga. Nah. Menurut tradisi yang gua tahu ya, ini Pak Ustadz sendiri. Terus gua nggak ngerti ini Pak Ustadz apa satpam ya, kok kerjanya ngecekin orang. Terus dia ngecekin kamar Itu si. nggak dapat garis kuning. Iya, itu ngecekin kamar si Ratu Felisa. Si Tara. Iya. Tara tari. Iya, terus Pak Ustadz mau masuk, Pak Ustadznya masuk ke kamar seseorang yang bukan muhrimnya. Yang modelannya begitu. Kan lu tahu kalau ada laki-laki dan perempuan Yang ketiga hanya berdua, yang ketiga adalah setan. Ini Oke, mungkin emang mau nemenin, nih kan? itu nggak boleh. Ya, mungkin emang mau nemenin. Let's say dunia ini sangat utopis lah, tidak ada kejahatan sedikit pun di hati Pak Ustadz itu. Nah, lalu udah masuk, kayak coba sholat dulu, bla 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 gitu kan. Nah, ada kan udah ditinggal. Iya, nggak pamit, Nggak pamit, nggak sopan anjing. nggak sopan. Orangnya wudhu, lu suruh sholat, oke, ya Pak saya sholat dulu, kan itu wudhu, ditinggal. Padahal udah keren kalau ternyata Pak Ustadz itu nggak ada. Itu premis yang cukup sering di film-film. Gue nonton film. Jadi kayak film itu seakan-akan menemukan solusi atau savior. Lalu si tokohnya iya. merasa Kayak dia, ada tuh. iya tokohnya merasa gue udah aman. Ya. Terus Pak Ustadz mau minum. Tensinya diturunin. Misal gini, Ya. Pak Ustadz mau minum apa? Teh manis, terus dia bikin teh manis. Pakai gula nggak? Pak Ustadznya nggak ada. Iya. Itu serem cuy. Ya nggak? Ya, lumayan. Walaupun itu formula, tapi oke lah. Iya kan? Ya. Jadi kayak Pak Ustadz pakai gula apa enggak? Pak. Iya. Itu oke. Tapi di poin itu kalau memang mau arahnya ke situ harusnya Pak Ustadznya tidak berperilaku seperti karakternya seharusnya kan. Pak Ada yang beda. nggak usah ada sih. Itu udah salah banget. Nah, terkait terkait Ustadz dan maksudnya gue besar di tradisi Islam juga gitu. Gue nggak soleh-soleh amat. Tapi gue tahu kalau ada kejadian kedukaan, ada yang meninggal. Oh iya. Tahu nih gue. Itu kagak ada tamu. Kita pulang dulu ya. Iya. Lalu yang kedukaan ditinggal gitu aja. Ini kan bukan tahlilan, ini tuh melayat. Jenazahnya masih ada. Itu tuh di ngajiin semalam suntuk gitu loh. Kalau dikuburinnya besok pagi, itu pasti ada yang ngajiin. Iya. Terus nggak berhenti. Terus nggak berhenti. Dan yang keluarga yang berduka itu pasti ditemenin. Pun akhirnya nggak ada, ya udah. Berarti kan tanggung jawab Pak Ustadz ya untuk ngajiin kan. Harus. Yang berarti rame-rame dikumpulin di aula. Nah, itu kan masuk akal. Ya. Jenazahnya semua dikumpulin di aula, Ngajiin semalam suntuk. Di- Walaupun hujan badai. dideret, Ya. terus ya udah di ngaji, ada yang ngaji, Betul. ada yang jaga giliran. Betul. Kenapa dibalikin ke masing-masing unitnya Iya. satu-satu? Mana ada cuma yang anak kecil doang? Pada akhirnya kita ngeliat kayak seakan-akan dipotretkan kehidupan rusun individualis ini. Padahal kagak. Nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin kecuali Orang penjara. Indonesia nggak bisa seindividualis ini, Enggak, coy. gitu orang Indonesia. Kecuali orang kaya justru. Kota Jakarta nggak seindividualis itu gitu loh. Apalagi di konteks yang seperti ini. Apalagi Jakarta Utara. Jakarta Utara ya. Tahun 84. Tahun 84 nggak? Tahun 84 tuh udah rame Pak Jakarta Utara. Ini mungkin zaman VOC kali itu. Kalau sesepi Nggak, itu. yang gue nggak lebih, yang sebenarnya kalau poin itu yang bikin gue pusing adalah jenazah yang emang orangnya meninggal
dan nggak ada nggak ada household member yang lain di unitnya, bener-bener jenazahnya jadi taruh terus ditinggal. Kayak anjing, cara beragama kayak nggak gini dah kalau emang ustadz. Keji banget ya. Iya anjing, maksudnya kayak Bukan Pak Ustadznya doang, maksudnya warganya nggak mungkin segitunya nggak sih? sekarang gini, ada orang, ada penghuni, ada Pak Ustadz, masa kagak ada perangkat masyarakat yang lain anjing, RT, Lembaga RT, musola, di bawah apa yang biasanya lantai dasar ya. polisi. Ini kasus kecelakaan, ya, Pak. kecelakaan pasti datang. Polisi lain dong. Polisi menyelidiki dong. Ya seenggaknya nggak kerja amat, seenggaknya kan ada yang datang, ada yang lihat, terus ada yang ngasih tahu. Padahal ada skenario yang melibatkan polisi ketika si bapaknya pulang, ternyata bapaknya nggak mati. Oh, bapaknya itu iya. ternyata habis dari kantor polisi. Oh iya, ditanya Kenapa cuma bapak yang selamat? Iya. Polisi macam apa bertanya seperti itu? Nanya doang gitu, kagak ngecek apa-apa gitu ya. Kenapa bapak selamat sendiri? Apa jangan-jangan memang polisi di negara ini? Bukan itu tugas polisi mencari tahu kenapa kecelakaan itu terjadi dan kenapa dia selamat gitu. Ya. Kan tidak masuk di akal. Ya. Akhirnya maksudnya hal-hal yang tidak masuk akal ini cuman untuk mendorong premisnya ke si maunya yang bikin film. Kebayang nggak lo maksud gue? Iya, jadi Kayak dunia itu benar-benar harus bergerak sesuai maunya dia, iya. sehingga Bahkan konteks pun harus mengikuti. harus ngikutin. Dan setahu gua pocong itu kalau jenazah meninggal mukanya nggak kelihatan, ditutup, Oh. ditutup kain. Iya, ya kita menghormati gitu loh. Ya, bukan Enggak. sekedar matanya doang ditutup ya. Enggak segala mata, semua ditutup. Ya apa di Iya, bukan kain. matanya doang yang Jadi ditutup, kalau ada kan. yang ngelayat baru dibuka. bisa Ini lihat. beneran nih. Tentu Iya, beda orang. iya, tapi nggak gitu sih. Setahu gua nggak gitu aja. Kayaknya Sejauh yang gua tahu kalau secara Islam nggak gitu, kecuali ini memang cerita utopis kayak di dunia mimpi di mana segala sesuatu itu nggak harus berjalan sesuai logika yang ada. Ada beberapa film memang dibuat seperti itu. Tuh. Kalau di Indonesia pernah Banyu Biru, oh ya, tahu. nonton nggak? Nonton. Nah, Banyu Biru itu kan film yang memang di alam yang logikanya nggak terlalu Nggak terlalu support. Iya, misalnya dia dari satu tempat buka pintu tiba-tiba di tempat lain. Hmm. Jadi kayak emang dunia mimpi, tapi ini enggak. Ini tuh real tapi enggak konteks. Jadinya enggak, ya gitulah pokoknya. Yeah. Sekarang kan kita dosanya mulu ya. Gua ada pahala. Gue nggak ada sih. Gua ada. Gue nggak ada. Gua ada. Pertama, Pahalanya dia, buat gue ada satu. Fan service-nya si siapa, Ratu Felicia. kenapa? Ya lumayan oke. Fan service-nya. Ada satu dosa yang kita belum ngomongin. Buang kain. Azim. Buang terus kainnya balik lagi. Wah, pecah itu pecah anjing. Terus Itu nggak horor, itu stand up comedy anjing. Terus kan dia jatuh. Ya gerasa Kan- kusuk gitu kan. Kan jatuhnya harusnya ke air, kesetrum. Tapi Itu ketusuk. skenario-nya. Iya. Tapi ketusuk. Itu Kenapa nggak kesetrum aja sih? iya, kenapa tiba-tiba ada garpu dan Iya. kan nggak ada. Ya udahlah, itu tuh dosa. Nah, sekarang gue mau ngomongin pahalanya. Film ini membuat orang-orang mulai membicarakan tipologi rumah susun Ya. dan public housing. Ya. Jadi kayak Oh ini pahalanya nih ya. ini bisa negatif bisa positif. Oke. Negatifnya stigma rusun jelek. Parah. Jadi kayak rumah susun nanti kayak Pengabdi Satset. ya kesebut nanti di Ya, tip aman. Lu Pengabdi nama-namain kerjaan gue emang ini. Nah, nggak mau. Gue ngedit sendiri loh. Kan kasihan sekarang Pemda mau merelokasi warga ke rusun. Nggak mau. Iya. Wah, ini mau digusur. Solusinya apa dari pemerintah? Pindah ke rusun. Kan dia ingat film. Itu rusun dibikin di situ juga aja kayak kampung akuarium, kagak bakal mau. Kagak pindah kan? Itu tetap kagak bakal mau kan. Nah, iya. Itu aja udah berat. Iya. Apalagi dengan film ini. Ya. Tapi bisa jadi positifnya, orang jadi mulai mengkritisi bagaimana pemerintah membangun rumah susun. Seperti kita. Seperti kita. Oke. Gitu. Ini sebenarnya video ini dibuat untuk Kementerian PUPR ya. Kacau, nggak ada. Tolong ya Kementerian PUPR, tonton film ini. Lu mau ngomong sama PUPR ada orang dalamnya sendiri, nggak usah lewat channel gua anjing. Tonton film ini dan perhatikan dampaknya kalian atas apa yang kalian buat. Fuck lah. Karena
maksudnya gini, perlu ada kritisi sama tipologi rumus. Karena gini, konteksnya itu Bagi kan Chris. emang rusun beneran. Ya itu urusan beneran. Ceritanya. Enggak, emang aslinya kan itu Oh rusun. ya, artinya. Zaman SBY. Ya kan, gagal kan. Gagal nggak jadi. Nah, maksud gua belajarlah dari sebuah kegagalan gitu. Karena bisa jadi kehidupan buruknya orang-orang yang ada di film ini itu gara-gara Kementerian PUPR pada saat itu bikin rusun yang gak beres gitu. Kementerian saat itu bukan yang sekarang. Jadi kalau Anda tidak beres bikin rusun, Anjing banget. Jadi platform anjing. Subscriber gue 25 anjing. Anda mengabdi saset. Apakah Anda menjadi bagian dari sekte itu? Habis. Udah pahalanya belum? Dan nggak bisa bilang pahala juga kan? Ya maksud gua, ya setidaknya orang membicarakan rusun. Jadinya kayak, oh seru nih. Dan mereka tahu kualitas rusun yang dibangun pemerintah. Dan mudah-mudahan muncul kritik atau muncul masukan, oh rusun baiknya jangan gitu dong, gitu. Oh ada ruang yang lebih aman, oh kalau mati lampu gimana? Oh rusun yang pakai lift tuh ada risiko. Itu gue nggak sepakat. Karena perawatannya pak, Nggak, harus dipikirin gini. perawatannya. Gini mas, maksud gue. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin lift ya, Ya. bahkan dari zaman lift zaman dulu, lift itu ada safety precaution-nya kan. Ya. Ketika dia melaju terlalu cepat dalam waktu yang sangat singkat, ada remnya, ada gripnya. Tapi kan tidak kalau setan terlibat dalam skenario itu. Oke, ya kalau maksudnya memang ini curang sih akhirnya. Emang curang. Ya. Emang curang. Sebenarnya lebih masuk akal gini, kalau si setan ini jahat, mau membunuh orang-orang ini, penghuni mau dibunuh supaya ya katakanlah setannya itu memang haus darah. Ya. Kenapa lift? Kenapa nggak kebakaran? Kenapa rubuh ya semua langsung tuh? Kenapa nggak rubuh? Kebakaran sih dia. Dan lucunya kalau memang premisnya adalah si setan ini mau mengambil nyawa, mau haus darah tadi yang lo bilang. Seluruh masalah yang terjadi kan itu gara-gara liftnya jatuh. Nah kan liftnya jatuh emang gara-gara masalah teknis. Maksimalnya 8 orang diisi 14, 15. Over dong. Perawatannya juga nggak jelas dan overuse. Apakah berarti di sini setannya cuma mengambil kesempatan yang ada? Karena setannya tahu memang ada kelalaian oleh pihak penyelenggara. Berarti pantas Indonesia biar setan di mana-mana. Tapi lu sempat jadi takut naik lift nggak habis nonton ini? Kagak anjing. Kagak sama sekali. Gue lebih suspense akhirnya ketika ngeliat Kartika Chandra, kan kita keluar tuh, terus ngeliat Kartika Chandra kosong. Itu kayak anjing ini dalamnya skip banget sih man. Iya. Karena beneran gitu loh. Kosong. Kosong beneran. Dan gedung-gedung kosong di Jakarta itu banyak. Oh iya. Banyak sekarang, apalagi kantor. Kantor tuh sekarang sepi kan. Jadi ada gedung yang udah dibangun, sepi, ada mall yang udah dibangun, atau mall yang lama nggak laku. Nah itu tuh konteksnya lebih pas buat film horor. Kalau menurut gua, nggak perlu dibuat sesuatu yang karena gini, PS1 itu kan konteksnya rural. Pengabdi satu. Iya. Ya. PS2 kan konteksnya urban. Ya mestinya memang dibawanya ke konteks urban. Ini kan kayak Jurassic Park 1 sama Jurassic Park 2 kan gitu kan. Jurassic Park 1 di pulau, Jurassic Park 2 di kota. Ya, ya. Menarik ketika setan itu ada di kota gitu loh. Jadi kayak oh nggak harus di tengah hutan, nggak harus di desa. Mereka terteror ketika mereka ke kota di tengah keramaian. Mereka ternyata masih terteror. Bahwa ternyata orang-orang yang ada di sekelilingnya itu terlibat dalam sebuah sekte terlarang yang memang mereka nggak sadar gitu kan. Betul. Jadi kita bikin skrip aja apa? Iya sih, maksudnya akhirnya keluar dari situ kan kita udah sepakat ya kayak gue mau resign. Dari arsitek. Dari kantor Kan lu kerja sama gua. Iya, makanya gue mau resign. Gue mau bikin skrip aja. Maksudnya kasih gue 2 minggu, gue bisa bikin skrip yang lebih baik anjing. Gak usah skrip deh, terlalu gaya deh. Storyboard aja kayak tadi yang gue bilang yang ini di momen ini dia lari-lari di lantai 13. Terus ada lagi yang lari di lantai. Nah, harusnya peristiwanya 10. Iya, peristiwanya terhubung. Ada lampu senter yang kelihatan, ada orang suara yang teriak teriak. yang kedengeran. Si Wina pas jatuh teriakan, kedengeran dan lain-lain. Kagak ada. Sebenarnya kelemahan dalam skrip itu hal yang umum. Biasanya lemah sih ya. enggak, maksudnya kelemahan dalam skrip itu umum. Jadi ada perlu yang ditambal gitu. Tapi
harusnya ada cross check yang memeriksa dengan konteksnya gitu loh. Kayak skrip ini kelemahannya di mana, peristiwa Ada A. konsultannya. Iya, pasti pada saat yang sama tokoh B jatuh di lift, ada suaranya. Nah, ketika tokoh C di ruangan lain dengar. Ya. Jadi kayak ada Kesinambungan kesinambungan antar Antar tokoh, cerita, antar scene. tokoh. Ya, ini pada akhirnya semua scene kayak berdiri sendiri aja. Cuman 1-2 biji yang akhirnya scene-nya ketemu itu pun nggak jelas. Kayak tiba-tiba si Tony siapa gitu yang lari ketemu sama bocah bertiga yang lagi muter-muter. Iya. Kalau kayak dari tadi juga mereka di situ-situ aja tapi kayak nggak pernah kedengeran suaranya. Tapi lu kebayang capeknya nggak sih di cerita itu? Mereka lantai dasar, Iya. lantai 14, lantai 8, lantai dasar. Kan liftnya mati kan? Gue di Mati kosan yang lampu. lama kan lantai 3, itu gue udah ngap. Iya. 3 lantai. Gue dulu kuliah kelas agama itu di tagging lantai 4. Ngap gue jadi Ini pagi bolak-balik. naik lantai 4 lantai Allahu Akbar. Ini bolak-balik gitu. Jadi kayak nah, hal-hal kayak gini yang buat yang mikirnya emang merhatiin hal-hal itu jadi ganjel kan. Ya. Jadi misalnya ceritanya pun serem nih adegannya. Jadinya susah gitu karena kita udah mikirin hal yang konyolnya gitu. Jadinya ngakak. Gue awal-awal sama si Brigita yang apalagi yang si yang Boska tuh itu kayak wah ngentot ibaratkan gitu. Ini pas dulu kayak yang si Tari Tadi itu yang mana? Tari ya, Cewek. ya yang apa si Ratu Felisa Ya. itu dimasuk ke tempat pembuangan sampah, Nah. ya kan? Terus dia ngeliat atasnya ada pocong, terus ada bayi keluar kayak anjing itu lucu banget anjing. Gue kira dia ngelel. Itu bayi keluar. Oh, baiklah. Kayaknya dia pernah aborsi gitu kan? Kok dari mulut? Gak tahu. Iya bayi dari mulut dimakan dong anjing, titan anjing. Banyak hal yang nggak terjelaskan gitu. Iya. Terus berapa persen penghuni yang ternyata anggota sekte? Ya itu juga. Jadi Itu nggak konteks jelas. itu akhirnya kan ini semua gara-gara sekte. Tapi premis-premisnya itu semua revolve di penghuni. Nah, ada cerita yang agak mirip, yaitu si Ghost Ship. Ceritanya tentang setan yang perlu ngumpulin jumlah tertentu nyawa. Tapi semua terkurung di satu kapal kan. Ya. Jadi logika terisolasinya dapet. Ya. Lu nggak bisa lari dari kapal, Mm. bukan apartemen, gitu. Itu dapat gitu, karena lu nggak bisa tiba-tiba lari. Terus ya diburu satu-satu dan jelas, oh penumpang ini tidak bersalah, tapi ada 6 orang yang memang jahat dan dicari. dan dia memang Si- membantai iya, semuanya. iya. Nah itu rapi. Gitu. Kalau ini kan nggak jelas. Apakah membershipnya beda-beda? Ada yang gold, diamond, platinum, ada yang emang Ini rusun pengurus gym anjing. Iya, terus Pak RT-nya, apakah Pak RT-nya terlibat Ustadz. atau enggak? Apakah Pak Ustadznya juga ternyata dia pura-pura baik tapi ternyata jahat? Maksudnya, ya kan? Banyak hal yang bisa dikembangkan. Ada hal trivial yang akhirnya juga nggak jelas. Ruangan Pak RT, kan si bocah 3 tuh masuk ke ruangannya Pak RT. Terus kamarnya cuma 1, tapi nggak ada kasurnya. Akhirnya ditanya, Pak RT tidur di mana? Tapi Pak RT-nya kagak pernah nongol. Itu ada adegan katanya ada satu scene yang ada sosok di pintu. Ada katanya. Ada sosok. Jadi kalau lo perhatiin di daerah pintu, itu katanya ada sosoknya gitu. Tapi maksud gua apakah dia Pak RT? Kan nggak terjelaskan. Iya. Ya itulah dosa pahalanya sih itu. Gua jadi suka setting rusun jadi sebuah cerita film yang populer di masyarakat karena isu tentang rumah susun, social housing. Jadi seenggaknya keangkat walaupun positif negatifnya kita nggak tahu nih. Iya, Benar. itu sih buat gua oke lah dalam hal itu. Tapi Dan mudah-mudahan makin banyak yang ngambil setting rusun ya. oh iya, gue sepakat karena pada akhirnya kita harus memotret kehidupan rusun itu sebenarnya nggak seburuk itu kok. Minimal kalau lo mau bikin film settingnya rusun, tinggal dulu deh sebulan di rusun. Nah, itu maksud gue. Ya nggak sih? Gue tuh mikirnya ini jadi kayak Tahu nggak sih rusun itu orang yang nggak gimana? pernah ke rusun mencoba mempotret kehidupan rusun itu seperti apa, tapi hasilnya karena kebanyakan ngambil referensi dari Conjuring, dari Midsommar, dari apa film Midsommar? Ini Hereditary. Hereditary. Jadi nggak kena gitu loh konteksnya. Dan ketika konteksnya nggak kena, dibikin film yang ya maksudnya mungkin orang ada yang biasa aja, tapi gue nggak mau sih anjing. dan Gua nggak suka hubungannya sih. apa sama pocong yang ada di Boska? Nggak ada hubungannya Pak. Iya. Apakah itu cabang Bandung? Gitu. Itu franchise aja. Atau franchise? Terus kalau itu adalah kegiatan cabang Bandung, Ayam goreng Raminor bagus sih namanya.
apakah panitia sekte setan ini kagak beresin habis kegiatan gitu? Kalau kita kan kalau ada hajatan acara kan beresin ya habis itu ya. Ya kan? Makanannya dibersihin. Dan kalau dia sekte rahasia kan nggak mau ketahuan. Krista panik anjing masa ngobrol gitu. Kenapa pocongnya ditinggalin? Kan Kenapa, jadi Chris? berita. Jawab Chris, kenapa Chris? Apa? Kenapa lu tinggalin juga? Ya males ya. Kan lu sekte setan ya udah. Kok lu takut? Kan lu yang anjing lu